Pemain ini tergolong pendek, gak bisa shooting, dan gaya mainnya seperti om-om yang suka main di fun game. Tapi bukannya jadi beban di lapangan, gimana jadinya kalau ternyata karirnya di NBA jauh lebih sukses dibanding beberapa pemain favorit kalian? Dia adalah Andre Miller. Tingginya 190 cm, cuma beda 2 cm sama Steph Curry, Kyrie Irving, dan Jalen Brunson. Dan berbeda dari mereka, satu-satunya gaya bermain yang dia tahu cuma pivot dan post up. Dia selalu menolak untuk shooting, padahal dia bermain pada zaman-zaman di mana NBA sedang bertransisi ke era 3-point. Tapi ternyata kombinasi tinggi badan dan skill yang aneh itu justru memberikan sesuatu yang menakjubkan untuk Miller. Meski gaya bermainnya ini punya tempo yang sangat lambat seperti kakek-kakek, Miller bisa bermain selama 17 tahun di NBA. Lebih lama dibanding legenda-legenda NBA seperti Magic Johnson, Larry Bird, Allen Iverson, bahkan juga lebih lama dari Michael Jordan. Performanya pun bisa sekelas All-Star. Bahkan ketika berhadapan dengan Dirk Nowitzki dan Mavericks, dia bisa melakukan ini. Guys down and post him up. Andre Miller over Dirk. Hit another one. That's in there. Yeah. Blake, Miller, and Bayless. Miller again. He's got 30. Here's Miller against Barea. Baseline. Got him in the air. Scores and he's fouled. Miller, hook shot through the middle. Yes, sir. Passed up the three. Miller down the right side. Scores again and we're tied. Now it goes to Dirk. Dirk backing in on Batum, shoots for the tie, and it rims out. Game over. Di game ini, Miller mencetak 52 poin. Yang paling menarik dari capaiannya itu, sebanyak 22 dari 31 tembakannya masuk. Akurasinya 71%, sangat efisien. Tapi Miller bukan satu-satunya pemain NBA dengan skill teraneh yang bakal kita bahas di video ini. Masih ada lebih banyak pemain lagi yang jauh lebih unik dibanding Miller. Ada yang diakui sebagai legenda bahkan nomor punggungnya sampai dipensiunkan padahal dia selalu nggak berkontribusi dalam mencetak skor dan membiarkan timnya bermain 4 lawan 5 di sisi offense sepanjang karirnya. Ada juga pemain yang sangat menguasai salah satu kemampuan spesifik di lapangan sampai-sampai itu membangkitkan karirnya setelah mengalami cedera yang hampir membuat kakinya diamputasi. Dan masih ada beberapa pemain lagi dengan skill yang saking anehnya mungkin bakal membuat kalian sampai bertanya-tanya, kenapa mereka bisa masuk NBA dan bertahan di sana untuk waktu yang cukup lama? Sebelum masuk ke situ, mari kita selesaikan dulu tentang Andre Miller. Kemampuannya yang hebat dalam melakukan post up ini gak cuma membuatnya jadi point guard terunik, tapi juga salah satu yang paling underrated di NBA. Sebagian besar strategi Miller di lapangan selalu sama, yaitu pivot, hantam bahu lawan, dan cetak poin dengan teknik post up. Kalau di tengah proses itu dia tiba-tiba dikepung, bukan masalah. Miller akan langsung mengopernya ke shooter atau rekan setimnya yang sedang melakukan cutting. Dengan cara seperti ini, Miller bisa dengan mudah merancang offense serta mengendalikan momentum dan jalannya pertandingan di dekat paint area. Miller memang gak pernah dinobatkan sebagai All-Star, tapi dia tetap berhasil mengumpulkan lebih dari 16.000 poin, 8.000 assist, dan 1.500 steal sepanjang karirnya. Dan dia adalah satu-satunya pemain dalam sejarah NBA dengan capaian sebanyak itu tanpa menyandang gelar All-Star. Saat pertama kali masuk NBA, Miller dinilai sebagai pemain yang tidak atletis. Dan sebagai pemain guard yang tergolong pendek, karakteristik seperti ini umumnya nggak akan bisa bersaing di NBA. Apalagi dia juga nggak akan bisa 3-point. Tapi respon yang Miller berikan kepada kritik itu sungguh luar biasa. Dia sangat mahir dan kreatif untuk memaksimalkan pengaruhnya di lapangan. Dia bisa membuat musuh-musuhnya harus menyesuaikan dengan gaya bermainnya yang lambat. Bukan dianya yang harus menyesuaikan dengan tren permainan saat ini. Dan semua itu berhasil Miller lakukan tanpa membuat banyak kesalahan. Sejak musim pertamanya di NBA, dia sudah berhasil mencatat rataan poin double digit meskipun sering bermain sebagai pemain cadangan. Bahkan pada musim ketiganya, dia berhasil mencatat rataan double-double dengan 16,5 poin dan 10,9 assist per game. Miller berhasil menunjukkan kalau dia nggak butuh shooting untuk jadi guard yang hebat di era modern. Dan dia juga mengingatkan kepada kita semua kalau kita nggak perlu bisa menguasai segala hal di lapangan. Terkadang untuk menjadi pemain kunci di lapangan, kita cuma perlu memaksimalkan satu kemampuan yang paling kita kuasai. Dan prinsip itu juga membuahkan hasil yang sangat baik untuk pemain yang satu ini, Tony Allen. Kehebatannya tidak bisa dilihat dari catatan statistik. Aksi-aksinya di lapangan pun jarang sekali bisa viral di media dan internet. Satu-satunya skill hebat yang dia punya adalah membuat lawannya tertekan dan muak dengannya di sisi defense. Saking hebatnya, Kobe Bryant dan Kevin Durant yang sepanjang karirnya punya skill offense dekat dewa, sampai mengakui Tony Allen sebagai defender terkuat. Tapi masalahnya ada keanehan yang besar dalam gaya bermainnya. Kalau kita perhatikan para defender hebat di era ini seperti Jrue Holiday, Kawhi Leonard, Wemby, Alex Caruso, mereka semua setidaknya bisa bermain produktif dan berguna bagi timnya di sisi offense. Tony Allen, dia nggak bisa shooting, nggak bisa dribble, bahkan dia pernah mempermalukan dirinya sendiri dengan hal seperti ini. Tony Allen's gonna score. Oh, he's not. But look at the work to get it back. Yeah, Ed Davis back to Tony Allen, and it's blocked. Tony Allen 4 times. Masukin layup aja Allen masih harus berjuang mati-matian, padahal dia adalah seorang pemain NBA.
Sepanjang karirnya, Allen gak pernah mencatat rata-rata poin double digit selain pada musim 2006-2007. Akurasi 3-poinnya cuma 28%, benar-benar gak bisa diandalkan. Tapi pemain yang sama ini juga merupakan pemain yang diinginkan banyak tim selama masa karirnya. Karena skill defense Allen yang sangat hebat adalah kunci dari kesuksesan Boston Celtics era Paul Pierce dan era Grit and Green Memphis Grizzlies. Mungkin satu kata yang bisa menggambarkan sosok Allen di sisi defense adalah maniak. Setiap malam dia selalu memberikan semangat kompetitif yang tinggi untuk menghentikan semua musuh di hadapannya. Allen sangat terobsesi untuk jadi defender terhebat dalam sejarah NBA. Dan bisa dibilang semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Di lapangan, Allen berhasil membuat kehadiran dan auranya sangat terasa. Tiap langkah, dribble, operan, dan tembakan yang kamu rencanakan, semuanya akan dihadang olehnya. Kalau timmu punya Tony Allen, maka bisa dipastikan mereka akan bermain lebih keras dan lebih kejam. Gak ada ampun di sisi defense. Ini sebabnya Kobe dan KD respect dengan gaya bermainnya. Dia nggak peduli kalau kehadirannya tidak berguna di sisi offense, tapi di sisi defense, dia adalah segalanya. Allen akhirnya dinobatkan sebagai All Defense First Team dan Second Team masing-masing 3 kali. Grizzlies dan para fansnya pun sangat menghargai usahanya. Sampai mereka memutuskan untuk mengistirahatkan nomor punggungnya pada 2025 lalu. Tapi gimana jadinya kalau Allen ternyata nggak separah itu di sisi offense? Karena pemain yang setelah ini bakal jauh lebih brutal darinya. Dia adalah Andre Roberson. Roberson adalah spesialis di sisi defense, sama seperti Allen. Kalau masalah menghadang musuh, dia sangat pintar dan disiplin. Rotasinya bagus, IQ-nya tinggi, dan bintang-bintang di tim musuh selalu kesusahan untuk mencetak skor di hadapannya. Tapi kalau masalah mencetak poin, Roberson sangat alergi terhadap hal tersebut. Mau 3-point atau free throw, semuanya sering airball. Saking seringnya, Roberson sampai punya video kompilasi airball-nya sendiri selama bermenit-menit. Tapi yang setelah ini mungkin bisa mengabarkan betapa buruknya Roberson di sisi offense. Pada musim 2017-2018, DeAndre Jordan, salah satu center yang dikenal dengan free throw-nya yang sangat buruk, punya akurasi sekitar 64,5%. Dalam hal ini, kalau Roberson cuma 31,6%, sungguh memalukan. Kok bisa seorang center yang sama sekali nggak bisa shooting, punya akurasi yang 2 kali lipat lebih besar dari pemain guard? Anak-anak SMP mungkin banyak yang lebih jago shooting dibanding Roberson. Dan gilanya, meskipun kelemahan Roberson ini sudah terlihat jelas, dia masih dipercaya sebagai starter di salah satu tim terhebat di NBA pada masanya. Kenapa bisa seperti itu? Seburuk-buruknya Roberson di sisi offense, semua itu berhasil ditutup oleh dominasi Russell Westbrook dan Kevin Durant. Sebagai gantinya, Roberson ditugaskan untuk menopang seluruh tim di sisi defense. Setelah memperlambat dan mengubah ritme offense musuh, giliran KD dan Russ yang menggendong Roberson dalam mencetak skor. Tapi semuanya berubah sejak KD keluar dari Thunder. Setelah itu, semua tanggung jawab untuk menutup kelemahan Roberson ditimpakan ke Russ. Kelemahannya mulai terekspos, dan seluruh NBA mulai meremehkan dan menertawakannya. Bagaimanapun, kehadiran dan pengaruh Roberson di sisi defense tetap tidak terbantahkan. Dan Thunder sangat percaya terhadap satu-satunya skill yang dia punya, baik di musim reguler maupun playoff. Sayangnya, Roberson gak pernah bisa membawa Thunder jadi juara. Tapi pemain dengan skill aneh berikut ini berhasil membuat timnya jadi juara gak cuma sekali, 2 kali, tapi sampai 3 kali. Dia adalah Shaun Livingston. Di balik Warriors yang lagi gila-gilaan dengan 3-point mereka yang mematikan, Livingston punya senjatanya sendiri untuk membungkam semua musuhnya, yaitu dengan mid-range. Permainannya sangat rapi dalam hal ini, sampai-sampai dia terlihat seperti sebuah mesin. Para musuh sebenarnya sudah tahu kalau bola ada di tangan Livingston, dia pasti akan menembak mid-range. Tapi mereka tetap saja nggak bisa menghentikannya. Semua tembakannya selalu terlihat otomatis masuk. Mid-range sudah menjadi identitasnya di lapangan, dan dia berhasil menyempurnakan itu dengan baik. Sehingga dia nggak butuh cara lain untuk mencetak skor. Tapi gimana jadinya kalau ternyata skill yang membuat Livingston sukses ini berasal dari suatu momen yang paling menakutkan dalam hidupnya. Pada 2007, Livingston mengalami cedera yang luar biasa mengerikan. 3 dari 4 ligamen utamanya robek, dan para dokter sampai mempertimbangkan amputasi. Karir dan hidupnya berada dalam ambang kehancuran. Tapi Livingston berhasil bangkit di luar ekspektasi banyak orang. Dia rela mengubah gaya bermain dan perannya di lapangan agar bisa bertahan lebih lama di NBA. Dari yang bermain atletis, dia langsung belajar menguasai area mid-range. Dari yang awalnya dipercaya sebagai starter dan bintang di masa depan, dia kemudian mengambil peran yang lebih kecil tapi tetap krusial, yaitu menstabilkan segalanya ketika permainan yang berantakan dari bangku cadangan. Livingston berhasil melakukan semua itu dengan tenang, efisien, dan penuh kendali. 3 kejuaraan Warriors di era 2010-an bukan cuma karena 3-point mereka yang bombastis, tapi juga karena mereka punya senjata rahasia dalam Livingston yang bisa membuat semua musuh terdiam dengan mid-range-nya. Namun masih ada satu pemain lagi yang mungkin terlihat jauh lebih anomali dibanding semua yang sudah kita bahas, yaitu Andre Drummond.
Sepanjang karirnya, khususnya pada masa-masa prime-nya, Drummond dikenal sebagai pemain yang cuma bisa rebound. Dia berhasil mencatat rataan setidaknya 15 rebound 4 kali dalam 5 tahun. Dan 5 diantaranya adalah offensive rebound. Rebound benar-benar sudah seperti bagian penting dari hidupnya. Dengan tinggi 211 cm dan wingspan 229 cm, Drummond berhasil memanfaatkan keunggulannya dengan mendominasi musuh-musuhnya ketika bola sedang melayang di udara. Bahkan faktanya, dia sudah 92 kali mencetak setidaknya 20 rebound, jauh lebih tinggi dibanding rebounder legendaris seperti Dwight Howard, Dikembe Mutombo, Hakeem Olajuwon, dan Ben Wallace. Dia nggak sejago itu dalam mencetak skor dan mengoper bola, tapi dia bisa jadi all-star dengan reboundnya yang ganas. Dia memang punya rataan double-double selama 8 musim beruntun dengan perolehan rebound yang sangat elit, di mana itu biasanya menggambarkan kalau dia juga punya defense yang kuat. Namun kenyataannya, fundamentalnya masih lumayan berantakan. Dia sering bertaruh dengan tembakan musuh dan kehilangan fokus dalam melakukan rotasi. Para pemain guard juga masih sering mempermalukan Drummond dalam pick and roll. Dia jadi terlihat seperti cuma mengejar statistik saja, dan rebound adalah incaran utamanya. Di sisi offense, performanya juga nggak kalah memprihatinkan dan dia selalu melempar airball di mana-mana. Tapi setidaknya pada musim ini dengan peran yang lebih kecil, Drummond mulai bertransformasi menjadi seorang shooter 3-point yang tajam. Dan ini sangat mengejutkan. Akurasinya 34,5%. Sangat baik untuk seseorang yang sebelumnya nggak pernah sama sekali menembak 3-point. Semua pemain ini punya keunikan yang nggak dimiliki oleh pemain lainnya. Dan gue yakin nggak akan ada pemain seperti mereka lagi di NBA pada masa depan. Tapi kalau menurut kalian, pemain manakah dengan skill yang paling aneh dan apakah masih ada yang belum disebutkan di video ini? Coba tulis di komen. Itulah episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.